Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang invoice atau mencoba membuat tabel invoice. Nah, di sini sudah ada nama PT. Nama PT-nya bebas sesuai yang dimau. Lalu di sini sudah ada tabel yang dimana ada customer-nya saya mengambilnya dari contohnya PT Alpha, Beta. Lalu alamatnya sendiri juga saya mengambil bebas juga dari yang PT Alpha dari Bintaro, PT Beta dari Tasik. Lalu di sini ada nama-nama barang seperti minyak bimoli, sabun, Indomie goreng, dan terakhir sampo. Lalu di sini ada jumlah barangnya, minyak bimoli 4, sabun 1, Indomie goreng 7, sampo 10. Lalu ada harga-harganya. Nah, sebelumnya di sini belum berbentuk rupiah. Saya rubah ke bentuk rupiah menggunakan tanda accounting di sini menjadi ada lambang rupiahnya. Lalu untuk diskon pun sama. Saya mengambilnya secara bebas harga-harganya. Menggunakan accounting agar ada nominal rupiahnya. Biaya kirim pun sama, saya mengambil acak. Lalu untuk mencari totalnya sendiri yaitu menggunakan rumus sama dengan E6 jumlah barang dikali menggunakan tanda bintang dikali G di kolom 6. Lalu kurung tutup menggunakan kurang dikurangnya dengan H di kolom 6, lalu ditambah dengan I di kolom 6. Lalu di enter dan hasilnya ini. Begitupun dari PT Beta sampai ke bawah itu sama rumusnya. Hanya saya berbeda nomor kolom. Lalu untuk nomor invoice-nya sendiri terdiri dari nomor barang, di sini ada nomor barang berbentuk Romawi, nama PT dan juga tahun. Nah, untuk mencari tanggal kirimnya sendiri menggunakan rumus sama dengan no kurung tutup kurung buka lalu enter. Lalu hasilnya itu ditarik ke bawah dan hasilnya ini. Nah, untuk mencari estimasinya sendiri menggunakan rumus sama dengan L di kolom 6 yaitu yang ini, lalu ditambahkan dengan total hari pengiriman yang akan dilakukan untuk pengiriman. Lalu hasilnya akan tercipta ini. Begitupun yang di PT yang di nomor selanjutnya, di kolom selanjutnya pun menggunakan huruf yang sama. Nah, sesudah menentukan kolom di invoice kecilnya, kita pindah ke invoice besar. Kita akan pindahkan yang dari nomor 1 dulu ya. Cara memindahkannya pun menggunakan rumus sama dengan lalu diklik PT Alpanya, lalu enter. Nah, sudah berpindah. Dan untuk alamatnya pun sama. Kalian klik sama dengan di sheet 2 atau di kolom bagian invoice 1, 2, 3 ini.
lalu pilih yang ini, lalu alamatnya yang di Bintaro, lalu enter. Sama juga dengan invoice 123. Nah, sesudah yang di sini, lalu kita masukkan nomor barang dan juga barang. Dari sini, 1, dan juga nama barangnya Bimoli sama dengan meter, jumlah barang sama dengan harga. Nah, untuk totalnya sendiri, nah lalu memasukkan nilai diskon yang di sheet pertama itu 20.000. Biaya pengiriman juga diambil dari sheet pertama. Nah, lalu untuk mencari total ininya, gunakan rumus di sini menggunakan untuk DPP-nya menggunakan rumus di sini E12 dikurangi ini ditambah dengan ini, hasilnya segini. Untuk PPN-nya itu sama dengan mencari PPN-nya itu sama dengan ini dikali 0,1, hasilnya segini. Nah, untuk grand totalnya sendiri menggunakan rumus sum. Sum E2 yang dikalikannya itu E24 dan E2 yang di jumlahnya. Nah, lalu di sini menggunakan rumus di sini. Nah, di yang ini supaya menjadi tulisan menggunakan rumus proper dalam kurung tutup terbilang, lalu nominalnya yang ini, lalu nanti ada lambang dan juga rupiah.
Nah, nanti hasilnya, nah kira-kira dengan cara nah, kira-kira seperti ini. Dan agar lebih ditambahkan dari menggunakan di sini menggunakan ini juga pakai folder agar lebih jelas. Nah, untuk ini pun sama menggunakan cara yang tadi. Di sini sama dengan PT beta, alamatnya di Tasik, nomor invoice-nya lalu terakhir di tanggal invoice, lalu di sini memasukkan kan yang data selanjutnya, yaitu yang sabun dari PTB, jumlah barang, lalu harga, nah totalnya pun sama, dikalikan dengan ini. Lalu untuk potongan diskon juga diambil dari sheet 1. Biaya pengiriman juga sama. Untuk total DPP-nya pun menggunakan rumus sama juga, yaitu ini dikurang ini ditambah juga ini sama dengan segini. PPN-nya itu sama dengan kali 0,1. Jadi totalnya menggunakan sum sama dengan sum yang di kolom 2425. Nah, totalnya hasil terbilangnya pun sama menggunakan rumus yang tadi juga. Nah, kira-kira sama seperti yang tadi ya.
Ya, ini di warna kira-kira sama seperti yang tadi. Dan untuk invoice 125.126-nya pun sama. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke, atau saya akan melanjutkan ke invoice besar. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Tinggal memasukkan nominal-nominal yang tadi. Nah, di tabel invoice besar yang pertama ini kan ada di PT Alfa. Nah, masukkan nilai DPP yang di 123, yaitu ini. Lalu yang berada di 125. Sama dengan enter. PPN-nya juga sama. Lalu yang di 125 PPN-nya. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu sama dengan C4 ditambah dengan D4. Dan hasilnya segini. Lalu ini juga sama, yaitu C5 tambah dengan D5. Nah, hasilnya segini. Nah, lalu kita akan mencari total DPP. Nah, mencari total DPP-nya sendiri yaitu sama dengan yang berada di kolom C4 dan C5-nya menggunakan rumus sum. Lalu ini dengan C5 dengan C4 dan C5, enter. Nilai PPN-nya pun sama, menggunakan sum. Dan yang terakhir totalnya menggunakan sum juga dari C11 dan C12. Nah, terbilangnya pun menggunakan rumus yang proper tadi ya. Nah, ini lalu ininya pun diisi oleh rekening masing yang dimiliki juga atas nama dari rekening tersebut. Misal nama saya. Atau misal nama siapapun lah. Nama rekeningnya itu. Nah, untuk invoice besar yang kedua ini diisi oleh PTB ya. Yaitu ada salah di PTB. Lalu masukkan nilai yang tadi. DPP di
di sini di 124 dan juga DPP di 126. Lalu PPN-nya pun sama. Cari totalnya pun tinggal ditambahkan antara ini ditambah ini pun sama. Lalu untuk DPP totalnya menggunakan rumus sum. Dari C4 dan C5, PPN-nya pun sama menggunakan rumus sum. Dan totalnya pun sama, bukan menggunakan rumus sum. Lalu dihitung di antara C11 dan C12. Mungkin segini aja video tentang invoice-nya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.